di Bani Talks. Hei semua, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semua teman-teman. Mungkin yang lagi rebahan juga ada yang lagi santai-santai. Mending dengerin kita di podcast ya. Nah, di sini adalah episode pertama dan perdana kami dari Bani Talks nih teman-teman. Mungkin ada yang tanya nggak sih platform Bani Talks itu apa? Nanti di sini kita bakal seru-seruan bareng, kita bakal bahas-bahas bareng. Kita santai aja kok di sini. Nah, untuk itu sebelum itu nggak afdol ya kalau kita nggak kenalan dulu dari teman-teman Bani Talks nih, udah ganteng-ganteng, udah cantik-cantik di sini kan. Untuk itu kita kenalan dulu nih. Mulai dari yang sebelah sana, siapa? Halo, aku Farhan dari Perbankan 2022. Halo, aku Zahita, sama dari Perbankan 2022. Halo, aku Krisya, sama kita semua dari Perbankan 22. Aku Bibi. Oke, dan aku Fahrun di sini sebagai moderator. Nah, di sini karena tadi aku udah mau bahas tentang komunikasi ya, kita mau ngobrol bareng santai sore hari ini. Untuk topik yang akan kita bahas nanti apa? Kita nanti bahas tentang serba-serbi komunikasi ya kan teman-teman dalam dunia perkuliahan. Nah, untuk itu untuk mengawali ya, aku mau tanya pada teman-teman Bani Talks semua nih. Kan kita semua dari UGM ya. Pertanyaan pertama mungkin kayak kan kita dari Universitas Gadjah Mada nih, kita semua maba gitu kan, maba gitu loh. Siapa sih yang nggak bangga masuk Universitas Gadjah Mada? Bangga banget kan? Nah, aku mau tanya nih dari teman-teman, kenapa sih milih Universitas Gadjah Mada dibandingkan dengan universitas lain yang ada di Indonesia? Mungkin aku mau tanya dari Kak Ita dulu, gimana nih pendapatnya gitu? Kenapa masuk UGM ya? Kayak Iya. siapa sih yang nggak mau ya kan nomor 1 di Indonesia? Bener banget. Kayak alasan utama aku juga aku pengen lebih mandiri kan, ngerantau jauh dari orang tua. Itu aja sih. Kayak juga di UGM juga bagus. Oh, oke. Kemudian dari Kak Farhan ini gimana nih? Kalau dari aku sendiri tuh dari kelas 11, dari saat SMA itu aku udah kayak mau nih masuk habis SMA terus mau kuliah di UGM karena ya bagus aja gitu, kayak orang tua juga ayo kamu harus masuk UGM aja biar keren gitu. Oh iya, bener kan teman-teman, karena siapa sih yang nggak mau masuk UGM gitu kan, yang universitasnya bagus, mungkin siapa sih yang nggak mau, orang tuanya pasti nyaranin juga, kita juga mungkin dari kecil mungkin ada yang, aduh pokoknya nanti kita kuliah di UGM gitu kan. Betul sekali Kak Fahri. Bener banget. Kemudian aku mau tanya nih, kan UGM ada di Provinsi Yogyakarta nih. Nah, aku mau tanya ke Kak Krisya nih, kenapa milihnya yang di Jogja gitu? Selain dari alasan dari kita milih Universitas Gadjah Mada yang bagus, kan mungkin ada yang lain gitu ya, tanda kutip. Kenapa milihnya yang di Jogja gitu? Kalau dari aku, karena aku emang udah lama, keluarga aku udah lama tinggal di sini, jadi dan aku juga orang tua bilang kalau bisa di Jogja aja, jadi nggak usah kemana-mana. Kalau di Jogja, meskipun banyak universitas yang lain, cuman why not nggak UGM? Oke, that's a good question. That's good. Kemudian dari Kak Gap nih, gimana? Kalau kan Kak Gap dari luar ya kan teman-teman, dari Riau kalau nggak salah. Kenapa? Jauh banget gitu kan teman-teman. Kenapa nih milihnya di UGM dan di Jogja? Kenapa? Sebenarnya nggak berbeda jauh dengan jawaban Ita tadi. Orangnya suka hal yang menantang ya. Jadi kalau ke Jogja itu kan jauh, beda pulau. Jadi pengen mencoba gitu hal yang baru, menantang kan. Belum pernah juga gitu. Jadi siapa sih yang nggak mau mencoba hal baru? Mungkin dari aku sendiri kan nggak ada yang tanya dong, kok teman-teman Iya. itu nggak peka sih, kayak nggak tanya kok Udah hostnya. kakaknya gimana? Oke. Aku mau tanya dong, kalau Kak Fahrum sendiri, kenapa milih Universitas Gadjah Mada dan kenapa suka sama Jogja? Oke, mungkin alasan pertama itu sama kayak teman-teman Bani Talks semua ya di sini, karena siapa sih yang nggak mau masuk Universitas Gadjah Mada yang notabene sebagai universitas pertama, ada tepuk tangan dong. Nah, yang Satu, kedua, guys. kenapa aku pilih di Jogja? Karena dari kecil aku kan dari Jawa, kalau ada yang tahu Negiri, yang tahu itu deket banget sama Jogja. Mungkin cuma 2 jam dari sini gitu kan. Dan itu Pak D aku, kalau ada Pak D tau nggak ya, kayak paman gitu ya, paman itu aku kan ada di Wonosari dan itu deket Jogja. Waktu kecil aku sering banget main tuh ke Jogja, jadi ya aku udah akrab dong sama Jogja. Jadi kayak deket buat pulang udah ya. deket juga, udah Kayak akrab sama rumah. Jogja. Iya bener Dan banget. Jogja itu istimewa banget. Nah, teman-teman, kita tadi kan udah bahas nih yang tentang UGM, tentang Jogja. Nah, kemudian aku mau tanya nih kepada teman-teman di Bani Talks semua, caranya beradaptasi itu gimana sih? Kan kita dari beragam budaya ya, mungkin dari bahasanya, daerahnya,
kan kita ke Jogja juga ke Universitas Gadjah Mada pasti harus menyesuaikan atau beradaptasi gini kan. Nah jadi dari Kak Ita dulu deh, gimana cara beradaptasi di Jogja? Kalau dari aku sendiri, aku tuh emang orangnya SKSD gitu lah, Oh, semuanya aku ajak SKSD. ngomong. Iya, Apalagi yang orang-orang diem gitu, aku Hmm. pengen tahu lah dia tuh gimana sih, kenapa diem aja gitu. Itu aja sih. Oh, jadi kalau dari Kak Ita nih teman-teman, dia SKSD nih. Jadi kayak sok kenal, sok Deket. deket. Jadi kita lihat juga ya orangnya mungkin bisa nggak dikituin. Iya, Tapi bisa intinya nggak. kita aku nambahin ya tanda kutip kita harus make a move. Iya. Jadi kayak kita kan dari teman-teman semua setuju kan kita harus memulai dulu kan. Walaupun kadang ada orang juga yang mungkin bilang kayak aduh takut buat memulai. Jadi kita harus SKSD itu dari Kak Ita ya. Kemudian dari Kak Farhan gimana nih cara beradaptasi di Jogja? Kalau dari aku sendiri itu kebudayaan di Jogja sama daerah asalku yaitu Kebumen itu kayak nggak terlalu jauh ya. Jadi untuk beradaptasi dari kebudayaanku ke kebudayaan Jogja itu sedikit gampang ya, kayak paling nyapa kalau misal ada orang yang lewat kayak halo mas, permisi mas gitu mas. Oh, oke. Jadi nggak terlalu susah ya karena Iya. udah mungkin sama gitu ya, nggak terlalu jauh beda. Nah, kita tadi kan udah bahas tentang UGM kan ya. Aku mau kenalin ke teman-teman kita, teman-teman Bani Talks kan pasti udah pernah ngerasain yang namanya PPSMB masa orientasinya di Universitas Gadjah Mada. Nah, bagi teman-teman sobat Bani Tos ya yang nggak tahu PPSMB itu di Universitas Gadjah Mada dibagi 3, yaitu di PPSMB Universitas, PPSMB Fakultas dan juga PPSMB per prodi ya teman-teman. Nah, aku mau tanya kilas balik nih karena kita semua udah pasti ngerasain PPSMB kan teman-teman. Mau tanya pertama ke Kak Krisya dulu nih. Dari gugus apa sih sebenarnya dulu? Aku dulu di Kertanegara 6. Oh, Halo. Kak Gia. Purbajaraka 6. Oke, Kak Ita. Hai Enam, Herman Yohanes. Dan Kak Farhan. Dari Sarjito 1. Oke, kalau aku juga dari Sarjito, tapi 5 ya teman-teman. Nah, kemudian aku mau tanya ke Kak Krisya deh. Kan dulu di gugus itu kan pasti kita baru awal ketemu gitu ya, awal ketemu dari teman maba gitu, di grup yang beda kita nggak tahu gitu kan, nggak tahu siapa gitu, ini siapa sih. Nah itu first temen Kak Krisya itu siapa sih gitu? Kalau di Di gugus. PPSMB gugus yang di universitas, aku dari Kertanegara 6 itu aku pertama kenal sama Elga. Kalau nggak salah dia dari teknik guys. Kalau Kak Gep siapa? Ini kalau aku sendiri sih kebetulan ya, ini nggak tahu kebetulan atau beruntung, satu gugus itu kawan SMP sama SMA, jadi bisa bilang first friendku itu mereka berdua. Soalnya udah kenal sebelumnya. Kenal gitu ya. Jadi Iya. kebetulan juga satu. Iya, satu gugus. Jadi ya langsung gitu Iya, kenal. langsung gitu. bisa lah itu first friend bilang. Kemudian aku mau tanya lagi ke Kak Krisya sama Kak Gep dulu ya. Maaf bentar ya. Aku mau tanya soal itu. Kan tadi kalian udah punya first friend, first teman pertama gitu ya ibaratnya. Itu siapa sih yang make a move dulu? Mungkin dari Kak Krisya dulu atau temennya dulu mungkin, atau Kak Gabrielnya dulu gitu. Kalau aku sih sebenarnya nggak bisa dibilang aku yang make a move juga, tapi nggak bisa dibilang temen aku juga karena awalnya aku yang mulai duluan kayak cuman halo, tapi kayak mungkin dia lagi kalau nggak salah tadi dia lagi sibuk main HP gimana gitu, cuman karena aku baru datang jadi aku langsung kayak oh halo gitu, terus kenalan, tapi abis itu diem lagi, terus aku kayak mau mulai gitu juga agak gimana kan, terus akhirnya temen aku Elga yang mulai, dia nanya kamu asli mana, terus kamu dari fakultas apa kayak gitu, terus dari situ kita punya topik ngobrolnya nyambung gitu. Oh, jadi nyambung sama yang dibilangnya tadi kan, SKSD juga berani ngomong, hanya akrab gitu kan. Iya. Nah, next question mungkin ke Kak Ita sama Kak Farhan nih karena tadi nganggur gitu ya. Mungkin sama gitu kan. Tadi mungkin pertanyaannya sama gitu soal first friend. Tapi aku mau tanya soal kesulitan nih kan. Nggak cuma mungkin selain dari make a move atau mulai duluan bicara, mungkin ada kesulitan lain nggak sih dari Kak Ita atau Kak Farhan? Mulai dari Kak Ita dulu deh, kesulitan untuk pertama kali gitu. Datang ke Jogja. Bukan, yang itu kenalan sama teman segugus, teman pertama. Mungkin kayak dia tuh diem aja ya kan, juga bingung nyari topiknya gimana, terus kayak kebudayaannya juga beda, kayak aku salah ngomong, jadi ya kita cuma nanya-nanya basic aja sih gitu aja. Kalau dari Kak Farhan gimana? Kalau dari aku itu kayak sama aja kayak Kak Ida juga ya, jadi kayak agak takut kalau misal dari daerah beda terus mau tanya-tanya tentang kebudayaannya atau apa itu takut menyinggung aja, jadi jadi sebenarnya kita paling gitu sih. jadi kita kayak takut nyinggung gitu ya, kalau kita kan juga kurang tahu tentang budaya mereka, kalau kita ngomong sembarangan pun jadi kita harus jaga omongan gitu kan ibaratnya,
karena takut nanti kalau ada salah kata gitu. Nah kemudian untuk next question ya dari Sobat Bani, kan kita dari Bani Talks udah 2 minggu nih ngejalanin kuliah. Gimana tanggapan dari teman-teman Bani Talks nih? Tanggapan first impression masuk kelas pertama gitu, matkul pertama itu gimana sih, mulai dari Kak Krisya mungkin? Kalau aku hari pertama yang pasti ada gugupnya juga. Terus sebelum masuk hari pertama pasti ada overthinkingnya juga, karena pasti bakal ketemu sama teman-teman baru yang dari luar kota bahkan luar Jawa. Menurut aku tuh udah lumayan cukup bikin, bukan takut sih tapi lebih ke kayak bisa nggak ya kita berbaur, bisa nggak nanti kita jadi punya pertemanan yang baik kayak gitu. Tapi so far anaknya asik-asik. Oke, kalau dari Kak Gip gimana sih? First impression di kelas? Jujur sih sebelum masuk kelas itu kan kita udah buat grup WA ya kan. Iya benar-benar. Nah jadi pertama apa itu kayak banyak overthinking gitu. Kadang ada yang senangnya, sedih apa segala macam kan. Soalnya kan itu berinisiatif biar ngajak untuk berdekatan sama yang lain kan. Jadi aku membuka itu untuk keluar jalan-jalan gitu kan, untuk berkenalan di luar jam kelas nanti waktu kuliah. Nah ternyata responnya kurang baik gitu. Istilahnya kayak nanggapinya didiami gitu. Diamin di grup gitu ya. Iya. Bener banget nih teman-teman, karena kita udah punya grup gitu ya sebelum kita kenal. Mungkin ada yang nongol tuh di grup, ada yang udah ngechat, ada yang mungkin ada aktif di grup. Kita kan juga nggak bisa nebak itu orangnya gimana. Kita kan juga udah inisiatif juga kan, mau ngajak dari Kak Gip tadi mau ngajak gini. Jadi biar kita bisa akrab sebelum kelas. Tapi kenyataannya susah juga, jadi kita kayak ya menyesuaikan diri lagi ya waktu kelas Tapi aku pertama. pengen nanya juga nih, kalau Kak Fahrun nemuin struggling juga nggak sih? Struggling itu ya. Iya. Kalau dari aku sih ini sama sih kayak teman-teman Bani Talk semua, karena gimana ya, siapa sih yang nggak takut gitu. Dari univ tadi aja aku juga takut gitu kan, dari nyinggung takut nyinggung. Mungkin di kelas sama aja karena mungkin cuma beda orangnya gitu ya. Dan kalau dari pribadi dari aku sih ya, dari aku itu kayak anak-anak ekonomi nih, kita dari anak-anak ekonomi kan. Ini tadi nanti kita pada itu nggak sih, pada serius nggak sih, atau pada gimana ya, pada hebat-hebat gitu kan. Jadi kayak agak minder dikit, tapi Takut so nggak bisa far, mengimbangi nggak bisa gitu mengimbangi ya. karena basicnya beda-beda kan juga. Tapi so far aku bisa dengan ya adaptasi lah teman-teman. Kemudian untuk tadi kita udah bahas tentang kelas juga kan. Nah aku tadi ada sedikit lupa nih tanya. Kan kita udah di kelas nih, udah 2 minggu juga kan. Aku mau tanya ke Kak Farhan nih, gimana nih, kan tadi udah punya teman kan waktu di PPSMB? Udah ya. Ya kan? Itu gimana nih hubungannya sama teman di PPSMB kan, karena kita udah beda-beda prodi gitu kan, masih udah fokus pada kuliah masing-masing. Itu cara kakak buat menjaga hubungan sama teman di PPSMB itu gimana? Paling kalau dari aku itu cara ngejaga hubungan sama teman PPSMB itu kayak saling chat, mungkin balas-balasan story Instagram atau story WhatsApp. Jadi kayak hubungannya itu masih Masih bisa masih gitu bisa ya. ya, benar. Kalau dari Kak Ita gimana? Kalau aku juga sih kan punya grup ya, Punya terus grup. kayak setiap weekend tuh pasti ada aja yang ngajak keluar. Jadi kita masih berbaur aja gitu. Walaupun kita nggak ketemu, jarang ketemu, iya. jarang ketemu, Tapi sebisa mungkin sebisa ngajak. mungkin. Iya. Oke. Kemudian lanjut. Nah, aku mau tanya nih, kan kita udah 2 minggu ya kita kuliah gitu kan. Sampai kita bisa bikin nih kayak platform Bani Talks gitu kan ya. Cuman yang Sebagai supporter di support follow TikTok kita. ya. Oke. TikTok. Gimana nih, gimana sih kayak kita bisa kayak gini, maksudnya kayak awalnya gimana, kan tadi kita di kelas mungkin kita cuma kasih tips and trick gitu ya, gimana kita bisa komunikasi dengan teman baru di kelas. Kan pasti next jenjangnya tips and tricknya ada lagi nih, sampai kita bisa kayak gini, bisa membentuk suatu kelompok gitu kan. Itu gimana sih ceritanya, mulai dari Kak Krisya ya mungkin gimana? Oke, kalau aku sih lebih ke sebenarnya yang bikin aku takut di awal-awal juga nyinggung sama pembahasan yang sebelumnya ya, takut beradaptasi, takut apa itu tuh, takut nantinya ke depannya nggak bisa jadi punya pertemanan yang panjang gitu, yang jadi kayak biar bisa main terus kayak gitu. Hanya sekedar tugas gitu ya. Iya, atau jangan kayak ngechatnya pas butuh doang, pas nanya tugas doang, atau nyari contekan doang, itu jangan guys gitu. Iya. Jadi kalau bisa perbanyak main, kurangin nyontek. Oke, that's a good motivation dan saran dari Krisya ya teman-teman.
kalau tadi Kak Gap gimana ya? Kan kita udah sampai kita bisa kumpul gini gimana sih? Dulunya gimana gitu? Kok bisa sampai kayak gini gitu? Bisa buat Bunny Talks buat teman-teman semua sobat Bunny Talks gitu. Jujur sih ini hal yang baru ya di kuliah ya. Soalnya dulu waktu SMA nggak pernah kayak gini. Bener Nah banget. jadi waktu udah ada nih tugas kelompok disuruh buat gini, itu kayak hal yang baru lah kan, Hal yang yang baru. menantang gitu. Jadi ya harapannya kayak dibilang Sikrisya tadi, biar tetap kayak gini terus. Apalagi tugas ini kebetulan dikumpul setiap minggu dan beda-beda topiknya. Bisa Jadi bagus. biar makin erat ya. Iya. Mungkin aku mau nambahin dikit juga, tugas kita itu nggak gampang guys, Bener banget. banyak lika-likunya dan nggak pasti kita bisa. Jadi kalau kita punya tempat teman main, terus kita udah biasa, kadang mungkin kalau kita sering kumpul-kumpul kayak lagi anak-anak, ntar aku bisa nanya ke Ita misalnya kalau misalnya ada apa yang nggak ngerti, atau aku nanya Gaby. Terus kalau misalnya kita nggak masuk juga nanti kita bisa tanya-tanya tadi dosennya bahas apa aja kayak gitu. Bener banget. Tapi yang pasti ya teman-teman diingat kalau kita buat grup atau mungkin kita buat teman itu kita harus di grup yang membawa hal positif kan ya teman-teman. Nggak boleh kita tuh buat grup tapi buat Ada tujuan yang jelek itu kan nggak boleh kan. Ada grup di balik grup. Ada Iya, grup. dan gitu juga. Dan Ibaratnya kayak gitu. Kalau aku sih jangan, kan ada yang bilang jangan geng-gengan gitu. Mm-mm. Sebenarnya tuh bukan gimana ya, emang jangan gitu loh, Iya, jangan emang geng-gengan, jangan cuma gitu. lebih ke kita kan bisa nentuin kita nyamannya berteman sama siapa, Iya bener banget. bener cocoknya banget. berteman dengan siapa, tapi bukan berarti Menutup diri, menutup kemungkinan. diri untuk berteman ber- dengan yang bergaul lain. lagi dengan yang Bergaul lain lagi. lagi. Jadi kalau misalnya kayak kalian misalnya ngelihat ada kita lagi nongkrong gitu, terus ternyata kalian satu kelas juga, Diajak. jangan ragu guys, jangan ragu Gabung buat aja. gabung, Gabung. jangan ragu buat nyapa, hai guys, ayo gabung, atau lagi di kantin lagi makan sama siapa, jangan ragu buat gabung, karena itu tuh kalau waktu kelas kan kita fokus dengerin dosen ya, fokus belajar. Kalau misalnya kita lagi di kantin atau lagi nunggu kelas, itu kita bisa gimana ya, itu kesempatan buat kita buat semakin akrab, karena kita pasti bakal bareng-bareng terus selama 4 tahun insya Allah. Iya, Bener amin. banget, Kak Krisya. Bener banget. Karena kita di kuliah nggak hanya belajar doang kan ya teman-teman, kita juga harus belajar bersosialisasi dengan bukan hanya dengan teman sekelas. Mungkin kalau dari saran dari aku itu kita kembangin lagi nih dari mungkin dari teman luar prodi, luar departemen, luar luar fakultas atau bahkan luar univ dan juga masyarakat nih teman-teman. Jadi nggak hanya terpaku pada teman yang ada di prodi, tapi kita harus bisa berkomunikasi atau akrab dengan semua orang. Bener banget sih Pablo. Terus kalau misalnya bingung ya mau masuk, misalnya biar punya temen dari luar prodi itu gimana, dari luar departemen, luar fakultas, mungkin salah satu caranya kalau dari aku bisa gabung sama komunitas-komunitas atau organisasi-organisasi biar kita punya relasi yang banyak. Kalian bisa gabung sama kita. Boleh, kita juga punya band loh guys di perbankan. Nah teman-teman, kita hari ini udah ngobrolin banyak kan di Bunny Talks. Mulai dari tadi kita kenapa milih Universitas Gadjah Mada, kenapa kita milihnya di Jogja, gimana cara adaptasinya, gimana cara komunikasi yang baik dengan teman. Kemudian tadi ada kesulitannya gimana sih sama perbedaannya di PPSMB sama di first class kita kan, karena kita udah kuliah selama 2 minggu, dan kenapa kita bisa sampai detik ini bisa buat Bunny Talks. Kita mau simpulin mulai dari Gap ini gimana sih kita kok bisa Jadi- kesimpulannya hari Jadi ini? makasih untuk kesempatannya Kak Fahrun. Jadi saya akan menyimpulkan ke hari ini lah apa yang kita bahas gitu. Jadi kalau menurut saya itu dari awal itu kita harus berani make a move yang seperti dibilang Kak Fahrun tadi, karena kalau beradaptasi itu harus berani dia make a move, karena kalau nggak berani ya kan Kita nggak tahu apa di dalamnya. iya apa yang dalam misalnya sama-sama takut kan nggak ada jadi yang berani gitu yang Nggak jadi ngomong kan. komunikasi gitu Iya kan jadi ya. nggak ada komunikasi. Nah terus misalnya kalau kita udah punya kawan, udah ada pertemanan, sahabat, itu harus dijaga baik-baik, soalnya itu hal penting kalau beradaptasi. Jadi itu mungkin dari kita ya, dari Bunny Talks mungkin itu aja yang dapat kita sampaikan ya di Bunny Talks. Semoga dapat menghibur, dan jangan lupa ya, kita nggak cuma hari ini doang ya di Bunny Talks, Kita kita akan sampai hadir ada banyak minggu-minggu di berikutnya. minggu-minggu berikutnya. Kita akan Ada- ada Episode baru di Setiap setiap minggu. minggunya, Nah, ditunggu episode. aja, di follow TikToknya Bunny Talks. Instagram, YouTube, dan lain-lainnya. Oke, have a nice day teman-teman. Salam dari kami dan bye-bye. Bye-bye. Thank you.